Mengapa Thailand jadi negara kudeta? Karena pemilu di sana gagal untuk memerintah. Jadi gini, alasan utamanya ternyata bukan soal militer yang kuat. Bukan itu. Penyebab sesungguhnya ada di struktur politiknya, di mana pemenang pemilu, ironisnya, malah nggak bisa memerintah. Nah, kerangka berpikir inilah yang akan kita pakai buat ngebongkar masalah ini dari akarnya. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Pertama-tama, kita harus geser dulu fokus kita dari tersangka yang paling jelas, militer. Coba deh bayangin begini. Militer itu sebenarnya bukan penyebab kudeta, tapi lebih kayak gejala dari sistem yang udah sakit. Karena krisis politiknya seolah nggak ada habisnya, militer jadi semacam tombol darurat yang dianggap normal untuk memulihkan ketertiban. Udah bukan hal yang aneh lagi. Nah, sekarang kita lihat gimana kebuntuan ini bisa terjadi. Kita kenalan dulu sama pemain-pemain utamanya yang seolah-olah terkunci dalam pertarungan politik tanpa akhir ini. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Ada 5 kekuatan besar di Thailand yang saling bersaing dan, ya itu dia, nggak pernah bisa sepakat siapa yang harusnya mimpin. Ada mayoritas pedesaan yang pegang suara pemilu, ada kelas menengah kota dengan kekuatan ekonomi dan demonya, terus ada birokrasi dan pengadilan dengan wewenang hukumnya, militer yang kita sebut tadi tombol riset, dan terakhir monarki dengan otoritas moral dan tradisinya. Kebayangkan, semua ini menciptakan jalan buntu yang permanen. Jadi, disinilah letak ironi terbesarnya. Menang pemilu di Thailand itu cuma ngasih pemerintah hak berkuasa di atas kertas, berdasarkan angka. Tapi, anehnya, itu nggak ngasih mereka kemampuan buat benar-benar memerintah. Kenapa? Ya karena kekuatan-kekuatan lain tadi nggak akan serta-merta nerima gitu aja. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam salah satu kekuatan yang paling unik, yang main di luar aturan formal, monarki. Beda dari banyak monarki lain ya. Monarki di Thailand itu secara historis perannya kayak wasit terakhir buat stabilitas negara. Ini adalah sebuah kekuatan yang bahkan nggak tertulis di undang-undang, tapi dianggap sebagai perwujudan moralitas dan ketertiban bangsa itu sendiri. Nah, disinilah masalahnya jadi rumit. Karena kekuatan ini tak terjelaskan dan dilindungi oleh hukum yang sangat ketat, jadi nggak ada mekanisme resmi buat menyelesaikan sengketa. Jadi, apa yang terjadi kalau kebijakan pemerintah hasil pemilu dianggap nabrak stabilitas agung ini? Ya, nggak ada solusinya. Sekarang, mari kita lihat gimana cacat dalam sistem ini menciptakan siklus yang sama terus-menerus. Krisis, lalu intervensi militer. Ini polanya bisa ditebak. Ini nih paradoksnya. Buat mayoritas orang di desa, pemilu itu satu-satunya momen di mana negara seolah-olah melihat mereka. Tapi buat kaum elit di kota, pemilu itu justru bikin mereka takut. Takut negara lepas dari tangan mereka. Hasilnya, pemilu bukannya menyatukan, malah bikin perpecahan makin kelihatan jelas. Coba kita urutkan kejadiannya. Ini seperti rantai yang gak putus-putus. Pertama, pemilu. Itu mengungkap perpecahan. Terus, muncul protes dari elit kota yang bikin pemerintah lumpuh. Habis itu, giliran pengadilan yang turun tangan. Kadang sampai membubarkan partai. Dan, sebagai babak final yang udah bisa ditebak, militer masuk. Jadi kudeta itu bukan kejadian acak. Ini adalah langkah terakhir dari sebuah pola kerusakan politik yang berulang. Dan ini poin yang paling penting. Peran militer ini jadi normal karena diulang terus-terusan. Sesuatu yang awalnya dibilang cuma sementara untuk balikin ketertiban, akhirnya malah jadi permanen. Udah bukan bug lagi, tapi jadi fitur dari sistem itu sendiri. Oke, jadi apa sih harga yang harus dibayar dari siklus yang nggak ada ujungnya ini? Coba kita lihat dampaknya ke rakyat Thailand dan masa depan mereka. Generasi muda sekarang beda. Mereka udah nggak percaya lagi sama mitos-mitos negara. Entah itu soal monarki, militer, atau bahkan pemilu. Tapi di saat yang sama, mereka menghadapi pengawasan yang makin ketat dan hukum yang keras kalau berani bersuara. Kemarahan mereka nggak hilang loh, cuma berubah jadi semacam keheningan yang terpaksa dipelajari. Hasil akhirnya, sebuah negara yang kelihatannya sih tertib, tapi nggak punya arah yang jelas mau kemana. Sementara tetangga-tetangganya, kayak Vietnam dan Indonesia, terus melaju. Thailand rasanya seperti terjebak. Stabil, ya, tapi dengan mengorbankan masa depan dan harapan anak mudanya. Sebuah bangsa yang berhenti. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa cerita dari satu negara ini penting buat kita semua di seluruh dunia? Thailand ini adalah contoh yang sangat gamblang dari krisis politik modern. Ini tentang apa yang terjadi ketika ilusi bahwa pemilu adalah jawaban dari segalanya hancur berantakan. Ini adalah studi kasus buat negara manapun di mana pemilu justru memperdalam jurang pemisah, bukan malah jadi jembatan.
Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Kalau pemilu yang harusnya jadi alat pemersatu malah gagal total, lalu apalagi yang bisa menyatukan sebuah bangsa? Ini bukan lagi cuma masalah Thailand. Ini pertanyaan yang mungkin harus dihadapi oleh semua negara modern.